Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Morianti, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pidi dari SMP Negeri 2 Muara 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Selanjutnya, kita akan membahas inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Yaitu proses mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan dapat memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode BAKJA. Apa singkatan dari BAKJA? B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Adapun langkah pertama yaitu B. Buat pertanyaan utama. Berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Selanjutnya, A. Ambil pelajaran. Memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Kemudian, gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Langkah selanjutnya, J. Jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Kemudian, A. Atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yang sudah saya rumuskan yaitu mewujudkan generasi unggul yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam iman dan takwa (IMTAK) serta bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Adapun prakarsa perubahan yang sudah saya rumuskan yaitu meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun langkah pertama dari BAKJA dalam prakarsa perubahan meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kemudian, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Langkah selanjutnya adalah A. Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya adalah, siapa guru yang ahli di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan dapat memanfaatkannya dalam pembelajaran di kelas? Kedua, platform teknologi informasi dan komunikasi apa saja yang dapat digunakan dalam pembelajaran? 3. Bagaimana memilih platform teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai dalam peningkatan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah mencari referensi tentang guru yang ahli di bidang teknologi informasi dan komunikasi, mencari referensi berupa platform teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai dalam peningkatan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik. Langkah selanjutnya adalah G. Gali mimpi atau dream. Pertanyaannya adalah,
Apakah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik? Kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi komunikasi dan informasi dapat diterapkan pada semua guru mata pelajaran? Ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah membuat lembar observasi tentang motivasi belajar dan kreativitas peserta didik. Kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk menerapkan pembelajaran berbasis teknologi komunikasi dan informasi. Ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan guru yang berkompeten tentang hal tersebut. Adapun langkah selanjutnya adalah J, jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya adalah, apa langkah-langkah untuk memulai pembiasaan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada pembelajaran? Kedua, apa saja platform yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi? Ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran di kelas? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Kedua, mencari platform pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik. Ketiga, memberikan reward kepada peserta didik yang memiliki motivasi belajar dan kreativitas yang tinggi. Adapun langkah selanjutnya adalah atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab dalam memantau proses kegiatan pembelajaran dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara baik dan konsisten? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah membuat jadwal kegiatan pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang inovatif setiap pertemuannya. Kesimpulan, dengan adanya rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja, semoga dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid, sehingga dapat terwujudnya profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.